Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Eko dan Ibu Artika. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko dan Bu Artika? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, saya juga alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita melakukan atau melaksanakan proses kucing pada kali ini, saya ingin memperkenalkan bahwa hari ini saya menjadi supervisor atau pengamat. Untuk kegiatan kucing ini saya akan bicarakan terlebih dahulu atau ingin mendiskusikan mengenai pelaksanaan proses kucing ini. Bahwasanya kita akan menerapkan proses atau percakapan kucing menggunakan alur virtual bersama coach Bapak Eko dan kucingnya Ibu Artika dengan indikator kesannya yaitu jika prinsip dan kompetensi dari kucing sudah tergambar atau terlaksana dengan baik. Iya. Baiklah, ingin saya tanyakan dulu nih kepada Pak Eko, dari sekian banyak kompetensi kucing, apa yang ingin Bapak tekankan dari kompetensi inti kucing pada hari ini, Pak? Untuk yang akan saya tekankan dari proses coaching hari ini, yang pertama tentu saja kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan seksama, dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah bilang tadi, kemudian jadi pada proses kucing kali ini Bapak akan lebih mendengarkan aktif dan hadir penuh ya Pak ya. Kemudian Bapak juga ingin menggunakan waktu seefisien mungkin dalam proses ini. Jadi untuk lebih mengefisiensikan waktu, kita langsung saja barangkali untuk melakukan percakapan kucing, dan terus saya informasikan Pak bahwa kegiatan ini saya observasi dan saya catat dengan baik ya Pak ya. Iya Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Bu Artika. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke Bu Artika, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Kita akan membincangkan sesuatu seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Semoga kegiatan kita nanti dapat berjalan dengan baik, dan juga dari coaching ini akan memberi manfaat bagi Ibu. Selanjutnya silahkan Ibu Artika menyampaikan apa yang menjadi permasalahan atau kendala selama ini. Silakan Bu. Iya Pak, jadi akhir-akhir ini ya Pak ya, jadi di kelas saya itu siswanya itu masih terdapat siswa yang masih kurang percaya diri loh Pak. Jadi untuk mengungkapkan pendapat atau maju ke depan itu seperti itu, mereka tuh masih Pak, masih belum berani gitu loh Pak, belum mau, malah nunjuk satu sama lain seperti itu loh Pak, masalahnya di kelas saya sekarang ini. Jadi anak-anak tuh belum percaya diri itu Bu ya, kalau maju ke depan seperti itu ya. Iya Pak, jadi rasa kurang percaya siswa itu belum ada gitu Pak. Saya mengerti Bu Artika bahwa keadaan ini mungkin menjadi tantangan Bu Artika, karena Bu Artika yang selama ini melaksanakan pembelajaran di kelas ya, mungkin merasa ini belum sepenuhnya, jadi menjadi tantangan dari Ibu Artika sendiri. Nah, yang membuat Bu Artika ini menjadi penting apa Bu? Iya sih Pak, karena menurut saya kalau anak itu kurang percaya diri ya Pak, jadi dia itu kurang bisa
mengeksplor dirinya begitu loh Pak, kurang bisa mengembangkan dirinya gitu. Yang tadinya misalkan walaupun nilainya bagus di dalam kelas, dia paham, tapi kalau misalkan dia nggak berani maju ke depan gitu, kalau ditanya pas saat tanya jawab dia diam seperti itu. Jadi kurang bisa gitu loh Pak, dia mengembangkan dirinya. Iya, kemudian kalau mau misalkan kalau satu pacara atau ikut ekskul, walaupun dia mampu, dia nggak mau gitu, karena memang takut, gugup, grogi gitu. Jadi dia nggak mau ikut dalam hal-hal yang seperti itu gitu Pak. Oke, saya cukup mengerti keadaan Bu Artika Bu ya. Baik, setelah kita memperbincangkan ini, masalah yang Ibu alami ini, harapan selanjutnya apa dari Bu Artika? Ya, harapan saya sih pengennya setelah coaching sama Bapak, saya menemukan solusi, strategi bagaimana saya bisa meningkatkan rasa percaya diri murid-murid saya di kelas seperti itu Pak. Ya, jadi ya sesuai dengan prinsip coaching Bu ya, saya di sini kita ini sejajar Bu ya, kita jadi mitra saja. Jadi saya mungkin tidak akan memberi solusi, namun Bu Artika sendirilah nanti yang harus terbuka, mengeksplorasi hingga menemukan solusi atas permasalahannya ini. Baik Bu Artika, jika memang Bu Artika harapannya seperti itu, semoga itu semua dapat terwujud ya dengan kita melaksanakan perbincangan ini. Oke, selanjutnya terkait dengan permasalahan ini Bu, apakah Ibu sudah mencoba berdiskusi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat? Kalau kolaborasi diskusi sudah ya Pak ya, cuman yang namanya kalau saya diskusi sama guru bidang studi ya Pak, namanya mereka juga masuk kelas itu hanya 1 minggu tuh sekali gitu. Jadi mereka juga kurang bisa memantau sih Pak perkembangan anak dari waktu ke waktu gitu ya. Tetap juga ujungnya masalah ini diselesaikan, atau yang berusaha menyelesaikan ya saya sebagai guru kelas seperti itu Pak. Ya, karena bisa sepenuhnya Bu ya, guru-guru lain, hanya Bu Artika yang maksimal di situ. Kalau komunikasi dengan wali kelas, apakah sudah dilakukan Bu Artika? Dengan wali murid ya Pak ya? Iya, wali murid. Iya. Ya sih, dengan wali murid juga sih sudah ya Pak. Jadi kadang saya lewat WA gitu, atau saya panggil orang tuanya menanyakan bagaimana sih perilaku anak ini di rumah, seperti apa gitu kan. Tapi itu tadi, orang tua itu ya kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya kepada guru, yang mereka menganggapkan bahwa kalau masalah pendidikan itu yang paling mengerti adalah gurunya, seperti itu. Padahal kan ya pendidikan itu sejatinya ya berasal dari rumah sih. Mereka kan banyak waktunya lebih luang di rumah gitu, tapi ya tetap aja orang tuanya itu menyerahkan kepada saya sepenuhnya, seperti itu Pak. Ya, oke. Memang demikian sih Bu ya, adalah untuk mewujudkan kepercayaan diri anak itu kan juga butuh waktu yang lama ya, dan sebenarnya waktu itu sebenarnya harusnya dimulai dari rumah mereka. Jadi orang tua lah yang sebenarnya berperan penting dalam rangka meningkatkan karakter anak, dalam hal ini rasa percaya diri tadi. Iya. Oke, Bu Artika, saya lihat upayanya sudah luar biasa. Namun adakah cara lain Bu Artika untuk meningkatkan rasa percaya diri ke anak-anak Ibu ini? Kalau yang sudah saya lakukan ya Pak ya di kelas itu, paling saya dimulai dari membentuk kelompok-kelompok kecil begitu loh Pak. Jadi anak-anak itu mulai rekan sejawatnya begitu loh Pak. Mudah-mudahan dengan
kelompok itu mereka tidak malu-malu gitu untuk mengungkapkan pendapatnya, karena dia kan sama-sama teman sendiri kan. Kemudian juga saya setelah mereka berdiskusi itu biasanya ada presentasi ke depan seperti itu, jadi melatih mereka rasa percaya diri mereka seperti itu Pak. Jadi kan kalau presentasi kan biasanya rame-rame gitu kan Pak, dimulai dengan hal-hal seperti itu. Kemudian juga saya setiap hari itu bergantian Pak, misalkan untuk memimpin doa, jadi setiap anak itu sesuai dengan nomor urut absennya memimpin doa setiap pagi dan pulang. Jadi dengan seperti itu saya harapkan mereka juga bisa meningkat rasa percaya dirinya seperti itu Pak. Ya, sudah bagus sekali sih sebenarnya yang Ibu Artika lakukan di kelas terhadap anak-anak ini dalam rangka meningkatkan rasa percaya diri ini Bu ya. Untuk selanjutnya Bu Artika, rencana lainnya apa Bu Artika selain yang sudah dilakukan ini? Iya, kalau rencana lain sih Pak ya, kayaknya sih saya mau pendekatan ya Pak ya terhadap individu anak gitu kan. Saya juga mau tahu solusi masalah yang dihadapi anak ini akarnya apa gitu loh, penyebabnya apa yang dihadapi anak itu, kenapa dia kurang percaya diri gitu kan. Jadi saya pendekatan secara intensif gitu Pak dengan anak-anak seperti itu Pak. Kapan itu akan dimulainya Bu? Secepatnya lah Pak, mungkin hari Senin seperti itu ya Pak. Jadi saya juga mau membimbing mereka juga sesuai minat dan bakatnya gitu juga supaya mereka itu menyalurkan masuk ke ekskul yang ada di sekolahan saya seperti itu Pak. Oke. Terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan ini, siapa Bu yang kira-kira bisa membantu atau yang mendukung untuk terlaksana rencana Ibu ini? Saya sih rencananya sih mau tetap kolaborasi ya Pak ya dengan wali murid, dengan teman sejawat saya ini, sejawat guru bidang studi seperti itu kan, terus pembina ekskul, kemudian juga dengan murid yang memang sudah mempunyai rasa percaya diri yang baik seperti itu. Jadi saya harapkan dia bisa menularkan rasa percaya dirinya itu kepada teman-temannya yang lain seperti itu Pak. Oke Bu, saya senang sekali Bu melakukan perbincangan ini dengan Bu Artika, karena kalau saya amati Bu ya, Bu Artika ini dari perbincangan ini tadi sebenarnya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga berharap rencana yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari Bu Artika sendiri. Amin Pak. Baik Bu Artika, karena sepertinya perbincangan ini dibatasi oleh waktu Bu ya, karena memang kita masih ada kesibukan yang lain. Jadi saya rasa untuk saat ini cukup. Saya ucapkan selamat pada Bu Artika, semoga bisa melaksanakan rencananya dengan baik. Cukup Bu ya? Iya Pak, terima kasih sekali loh Pak sudah mau mendengarkan saya hari ini. Semoga saya juga bisa menerapkan rencana yang sudah saya paparkan kepada Bapak. Terima kasih sekali loh Pak. Ya, kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Artika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak Eko dan Bu Artika karena sudah melakukan serangkaian proses kucing dengan menjadikan alur Virsa dengan kompetensi kucing sebagai acuannya. Oke, selanjutnya di sini saya sebagai pengamat atau supervisor akan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Pak Eko.
terkait apa yang sudah dilakukan tadi ya Pak ya. Iya Bu. Ya, jadi begini Pak, dari proses coaching tadi, kira-kira yang sudah dilakukan Bapak sama Bu Atika tadi, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dan kompetensi yang sudah Bapak katakan tadi Pak? Baik Bu, terkait dengan pelaksanaan coaching tadi, secara performa sih Bu, kalau di rentang dengan angka sih sepertinya masih kisaran 6 sih Bu. Oh begitu. Terus kira-kira apa yang jadi alasan Bapak menilai pada posisi itu Pak? Kalau menurut saya kenapa 6 ya karena memang untuk prosesnya sudah berjalan Bu, sesuai alur ya, alur Tirta. Namun untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sepertinya masih perlu dilatih lagi, itu sih Bu. Oh iya. Terima kasih Pak Eko sudah memberikan tanggapannya atas apa yang sudah saya tanyakan tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh silakan Bu, silakan Bu, dengan senang hati. Ya, terima kasih Pak. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching Bapak sudah melakukan dengan baik, menuntun dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi Bu Artika. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dalam melakukan proses coaching Pak, atau dan juga sudah menggunakan alur Tirta dengan kompetensi coaching juga sudah dapat. Berarti ini menandakan Bapak sudah memahami dengan baik, terus sudah menuntun coaching dengan baik. Ya, semoga Bu ya ke depan juga saya bisa terus menerapkan ilmu ini tentang coaching ini dengan rekan guru yang lain ataupun dengan murid-murid saya nantinya Bu. Ya baik, tapi Pak Eko, saya juga melihat masih ada hal-hal yang sepertinya perlu dikembangkan atau bisa untuk dikembangkan ya Pak. Misalnya tadi pada saat Bu Artika menyampaikan masalahnya, Bapak sebenarnya masih bisa terus menggali jawaban-jawaban yang diberikan Bu Artika itu, agar Bu Artika itu bisa mengeluarkan ide-idenya yang lain lagi, atau langkah-langkahnya juga menjadi lebih banyak lagi. Saya mengamati sebenarnya ini yang perlu untuk dikembangkan. Terus kemudian sebenarnya kalau untuk merujuk di standar yang seharusnya, Bapak ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan yang lebih berobat lagi. Itu ada sedikit saran dan masukan dari saya Pak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pendapat saya tadi Pak? Saya terima kasih sekali Bu. Ibu sudah menyampaikan tadi terkait pendapat Ibu tentang apa yang sudah saya lakukan. Namun seperti di awal tadi bahwasanya saya merasa memang masih kurang menggali lagi Bu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Artika. Jadi ke depan ya ini menjadi tantangan buat saya akan terus berlatih untuk bisa mempraktikkan coaching ini ke yang lain dengan menggali atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, ya baik. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, saya mendengar ada rencana-rencana yang direncanakan Pak Eko dan Bu Artika, yaitu rencana tindakan selanjutnya ingin saya tanyakan lagi ya Pak ya. Ketika Bu Artika menyampaikan pendapatnya ataupun dari diskusi kita yang tadi ini Pak, apakah sudah terbayang kira-kira Bapak akan meningkatkan performa yang bagaimana itu untuk dalam proses coaching itu, terus barangkali dengan siapa, kapan, ataupun masalah apa, itu mungkin apa yang bisa Bapak tingkatkan di bagian mana Pak? Terkait dengan rencana yang telah
disampaikan antara saya dengan Bu Artika tadi, ya tentu setelah kegiatan ini juga saya akan mungkin melakukan pertemuan lagi dengan Bu Artika untuk sekedar mencari tahu apakah yang Ibu Artika rencanakan laksanakan ini sudah ada hasilnya lagi atau belum. Selain itu juga tentu tidak hanya dengan Bu Artika, saya akan mencoba dengan ibu-ibu yang lain, guru yang lain di sekolahan saya terkait dengan mencari solusi melalui praktik coaching ini sih Bu. Semoga bisa ke depan bisa lebih baik. Saya juga lebih bisa menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Itu saja sih Bu untuk rencana ke depan. Ya, terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali pendapat-pendapatnya serta performa yang ingin dikembangkan. Saya ingatkan mungkin ini untuk supaya apa ya, lebih baik lagi dimasukkan ke dalam form supervisi akademik supaya terdokumentasi dengan baik. Ya, sebagai penutup Pak, saya ingin bertanya, dari proses coaching ini apa yang Bapak dapat dari proses ini Pak? Dari proses coaching ini yang saya dapatkan sih ya tentu saya tadi menyampaikan bahwa saya posisinya sebagai mitra Bu, jadi saya tidak lebih tinggi atau tidak lebih baik, jadi posisi saya sebagai rekan dari Bu Artika, saya akan menggali aja apa yang disampaikan dari Bu Artika ini sehingga dia sebenarnya kan punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri pun, namun mungkin perlu berbagi dengan yang lain. Jadi saya ya berbagi apa yang saya bisa Bu, seperti itu sih Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak sudah sangat menjiwai untuk menjadi seorang coach serta dapat mengarahkan coaching untuk menemukan sendiri solusi-solusinya pertanyaan-pertanyaan secara terbuka menggunakan alat yang Bapak gunakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas proses coachingnya sudah selesai. Saya juga sudah melakukan supervisi. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.